Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di pelajaran PKU bersama saya Ibu Junior Alisa. Semoga kalian selalu sehat dan tentunya selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, untuk saat ini kita masuk materi sosial media dalam promosi produk. Nah, sebelumnya waktu semester 1 nih, kita kan masuk ke materi kerajinan bangun datar yang tentunya outputnya itu produk yang seperti bangun datar gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kerajinan bangun ruang. Nah, kalian pasti udah membayangkan lah kerajinan bangun ruang itu kerajinan yang outputnya itu berbentuk bangun ruang. Nah, seperti yang bentuknya tabung, kerucut, kubus gitu ya, seperti box atau dari botol dan sebagainya. Itu pasti kalian udah kebayang lah ya. Nah, sekarang itu masuk ke materi gimana caranya untuk memasarkan produknya melalui sosial media. Nah, sebelum masuk ke materi sosial media, kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu teknologi. Nah, kita nggak bisa main sosial media tanpa teknologi kan. Nah, menurut Miarso, teknologi itu adalah suatu proses untuk meningkatkan nilai tambah. Contohnya nih, yang asalnya bikin kerajinan itu pakai tangan aja. Nah, sekarang ada mesinnya. Berarti kan itu fungsi dari teknologi itu sendiri untuk mempermudah maupun meningkatkan value dari suatu produknya. Nah, sosial media atau media sosial sama aja sih sebenarnya. Nah, menurut Kent tahun 2013, media sosial adalah segala sesuatu bentuk media komunikasi interaktif yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah dan umpan balik. Nah, tujuan kalian punya sosial media itu untuk berkomunikasi kan dengan teman kalian atau keluarga kalian, kayak gitu kan. Nah, berikutnya ada perkembangan sosial media. Nah, yang pertama itu pada tahun 1997 pertama kali sosial media itu namanya 6 Degrees. Nah, yang kedua ada Lunar Storm tahun 1999. Kemudian tahun 2002 itu ada Friendster. Kemudian pada tahun 2003 itu lahirnya YouTube yang isinya video-video gitu. Sampai sekarang masih ada dan memang banyak konten gitu ya yang ini ya, yang bagus gitu kan, yang mulai dari yang berguna sampai konten yang tidak berguna gitu ya. Kemudian 2004 ada Facebook, itu biasa ya, kayak ada wall to wall, posting foto, sekarang bahkan ada story-nya kayak IG gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 2009 itu ada Twitter. Nah, kita bisa mencuit atau mentweet apa yang kita pikirkan dan kita rasakan gitu. Sekarang masih eksis ya Twitter itu, cuma waktu itu beberapa tahun yang lalu sempat redup ya Twitter itu karena posisinya tergantikan oleh Instagram yang mungkin tampilannya lebih menarik. Sebagai alasan mengapa seseorang membuat sebuah akun pada media sosial, diantaranya untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman, memperoleh informasi,
dan kabar melalui newsfeed yang disediakan oleh media sosial. Mulai dari berita yang penting sampai berita yang memang gak penting, kayak war di Twitter itu kan informasi yang tidak penting tapi kita dapatkan gitu. Nah, hingga menunjukkan eksistensi diri, kayak di Instagram gitu kan banyak yang menunjukkan eksistensi diri, bahkan dengan cara yang salah, seperti mungkin ada bikin konten-konten cringe atau menyombongkan atau memamerkan hartanya gitu kan, dia menunjukkan eksistensi dirinya. Dalam sebuah penelitian dinyatakan media sosial berhubungan dengan kepribadian introvert. Semakin introvert seseorang, maka dia akan semakin aktif di media sosial sebagai pelampiasan. Nah, biasanya kalau orang yang memang pendiam gitu ya di dunia nyata, itu di sosial medianya sangat berkoar-koar gitu, atau kalau dia memang ingin koar-koar tapi tidak mau ketahuan identitasnya, biasanya mereka pakai second account atau jadi anak alter. Kemudian lanjut. Nah, karakteristik sosial media itu untuk interaksi, jelas ya, kita interaksi dengan keluarga, teman, guru, kemudian orang-orang yang mungkin kita tidak kenal gitu, kita bisa berinteraksi. Kemudian jaringan dimediasi oleh perangkat teknologi seperti HP, tablet, dan lainnya. Kita tidak mungkin bisa menggunakan sosial media atau mau update status tanpa ada perangkat teknologinya. Kemudian informasi. Pengguna seperti kita dapat mengkreasikan konten dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Untuk arsip, informasi tidak hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan, dan tahun. Nah, kayak kita men-tweet suatu informasi apapun, itu menjadi rekam jejak gitu yang abadi. Makanya kalian jangan membuat konten yang aneh-aneh, kan orang tuh bisa screenshot itu ya, atau nge-save atau apa gitu ya. Kalian jangan membuat konten yang aneh-aneh. Kemudian simulasi sosial. Di media sosial terdapat aturan dan etika yang mengikat penggunanya. Walaupun kalian berada di dunia maya, tetap aja ada etika yang harus kalian ikutin. Tetap saja kalian harus ya mungkin menghormati, menghargai orang tua gitu. Tidak nge-share video atau kata-kata yang tidak senonoh gitu. Harus ada etikanya gitu. Kemudian konten oleh pengguna. Tidak hanya kita yang bikin konten, tapi kita juga mengkonsumsi konten dari orang lain nih. Kita kalau bikin konten tuh jangan yang aneh-aneh, jangan yang tidak senonoh. Kemudian misalnya prank pengemis misalnya, wah itu nggak boleh banget gitu ya. Nah, tapi kita juga mengkonsumsi konten dari orang lain gitu kan, kita bisa memfilter lah ya, mana konten yang baik, mana konten yang buruk. Sekarang kan banyak tuh di TikTok kayak konten-kontennya cringe banget lah gitu kan. Jangan kalian tonton, yang berguna aja, kayak belajar masak gitu ya, masak atau mungkin ngeliat video kucing mungkin sebagai hiburan. Kemudian penyebaran, aktif penyebaran konten, komentar, dan fakta terbaru. Nah, manfaat sosial media yang pertama untuk bersosialisasi. Ini benar ya, bersosialisasi dengan teman lama, keluarga,
dengan siapapun lah itu, bersosialisasi untuk mempererat silaturahmi gitu ya. Kemudian menggantikan fungsi buku diary. Kan ada orang yang memendam perasaan gitu ya, saking memendam perasaannya udah dongkol banget dia nulis-nulis di sosial media, curcol gitu ya. Kemudian mempertemukan teman lama ya, kita bisa lihat di FB atau di IG, scroll taunya ini ada teman aku nih, kayak teman SD gitu kan. Kemudian menemukan teman baru, bisa menemukan di mana saja, misalnya di Twitter gitu ya, tiba-tiba lagi ada yang rame gitu, kemudian kita nge-reply gitu ya, terus hayo mutualan gitu kan. Kemudian media penghibur ya, kita bisa cari-carilah gitu ya, konten yang menghibur, misalnya cari konten kucing oren apa kayak gitu ya. Kemudian menyalurkan hobi, misalnya hobi berjualan, bisa jualan terus atau desain kayak gitu. Kemudian memberikan informasi up to date, terus mempopulerkan diri. Ini banyak banget ya, anak sekarang tuh suka banget gitu ya mempopulerkan diri, entah cara-caranya gimana lah gitu, entah dandan yang cantik atau misalnya dengan prestasinya, terus kayak mereka men-share tentang prestasinya dan tips dan trik supaya lolos SNPTN gitu. Itu kan dia bisa mempopulerkan diri dari situ gitu, yang berguna lah. Terus meminta bantuan kayak donor darah, terus menolong pengemis gitu dan lainnya, terus mencari uang. Nah sekarang kan cari uang kan nggak cuma di pasar doang gitu kan, kita bisa menggunakan sosial media kayak di Twitter, di Instagram, di TikTok pun bisa gitu. Kemudian ada strategi pemasaran nih. Jadi kalian kalau yang mau jualan itu harus memiliki strategi pemasarannya. Jadi jangan sembarangan jualan gitu. Nah, strategi pemasaran adalah proses yang mengidentifikasi dan menyeleksi pasar sasaran. Rencana pemasaran dikembangkan untuk tiap untuk tiap segmen pasar yang dipilih, sehingga kebutuhan konsumen dalam setiap kelompok sasaran dapat terpenuhi. Nah, ini ada langkah-langkah untuk melakukan strategi pemasaran ya. Jadi ketika kalian udah tahu nih mau jualan apa gitu ya, nah udah tahu strateginya apa, kalian harus ada langkah-langkahnya nih, tidak sembarangan langsung jualan. Nah, yang pertama harus mengetahui segmentasi pasar. Intinya segmentasi pasar itu adalah pengelompokan atau pembagian konsumen berdasarkan karakteristik. Nah, ada 4 kriteria, itu terukur, terjangkau, cukup luas, dan dapat dilaksanakan. Nah, jadi misalnya gini nih, ada produk kerajinan dari box gitu. Nah, konsumennya yang pertama itu misalnya pelajar, yang kedua karyawan, yang ketiga itu lansia. Nah, itu pembagian konsumennya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke target pasar. Nah, kira-kira dari ketika kita udah lihat nih segmentasi dan kelompok-kelompok konsumennya ada siapa aja. Nah, kita harus menentukan siapa target yang pas untuk si produk kerajinan dari box ini. Nah, ternyata
belajarlah yang memang pas untuk dijadikan target pasar. Setelah itu kita harus menempatkan produk. Nah, penempatan produk itu adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Ini baurannya ada produknya apa. Jadi kita udah tahu ya produknya apa, terus ngedesainnya kayak gimana nih, kalau sesuai dengan yang memang disukai anak-anak sekarang, pelajar sekarang, misalnya kayak gimana sih biar produknya estetik gitu kan. Kemudian harganya yang bersahabat, kemudian tempat jualan di mana, dan cara promosinya seperti apa. Kemudian ada 6 macam kegiatan dalam bauran promosi. Ada periklanan, itu bisa sponsor, promosi ide gitu, terus endorse juga bisa ya. Kemudian hubungan masyarakat, jadi suatu perusahaan itu membuat suatu kegiatan-kegiatan tertentu itu biar masyarakatnya mengetahui produk yang kita jual gitu. Kemudian promosi penjualan, misalnya stand bazar yang memang untuk jangka waktu pendek, kayak seminggu, 3 hari gitu ya. Pemasaran langsung, kemudian penjualan perorangan itu sama, jadi lebih ke langsung gitu ya, langsung ke orangnya. Kemudian ada word of mouth. Nah, ini lebih ke gimana orang itu menceritakan pengalaman pribadi mengenai barang yang telah dia beli gitu. Nah, ini akan dibahas ya. Nah, faktor ada word of mouth itu apa ya? Kan tadi udah dijelasin ya, word of mouth ini adalah kayak hitung-hitung promosi, tapi bukan promosi dari perusahaan, tapi dari si pelanggan gitu, nggak dibayar, jadi lebih ke pengalaman pribadi dia aja gitu, nyeritain ke orang lain. Nah, ada ilustrasinya nih, misalnya kalian lagi nongkrong nih sama teman-teman kalian berapa orang. Nah, terus ada yang nanya, gimana nih, aku jerawatan, skincare yang bagus apa ya gitu. Nah, terus temen kalian tuh jawab, oh pakai produk A nih. Nah, itu udah termasuk word of mouth. Nah, kebutuhan dari si pemberi informasi. Nah, tadi kan yang menyarankan pakai skincare A misalnya. Nah, yang pertama itu untuk memperoleh perasaan prestis dan serba tahu. Jadi si yang pemberi informasi itu merasa, aku serba tahu gitu kan, tahu skincare yang bagus gitu ya. Nah, yang kedua untuk menghilangkan keraguan tentang pembelian yang telah dilakukannya. Kemudian untuk meningkatkan keterlibatan dengan orang-orang yang disenangi dan untuk memperoleh manfaat yang nyata. Kemudian kebutuhan dari si penerima informasi itu yang pertama untuk mencari informasi dari orang-orang yang dipercaya daripada orang yang menjual produk. Jadi karena si temennya itu udah merasakan khasiatnya, udah bagus lah, cocok gitu kan, jadi dia lebih percaya dengan temannya daripada ke toko terus si salesnya ngomong gitu, lebih percaya sama temannya. Nah, untuk mengurangi kekhawatiran tentang resiko pembelian. Kemudian untuk mengurangi waktu dalam mencari informasi, ya mungkin si pencari informasinya ya mungkin mager kali ya, nyari informasi dari blog atau dari Twitter atau apa, males gitu ya, lebih baik ke temennya aja yang udah nyobain produknya gitu, daripada ke salesnya pusing gitu kan. Nah, kemudian tadi kan ada worm kan, kemudian ada e-worm. Nah, bedanya apa sama worm? Sama-sama ada wormnya kan? Ya emang ada
Kesamaannya itu adalah dia memberikan pengalaman pribadinya karena sudah menggunakan suatu produk. Bedanya adalah kalau e-worm itu medianya itu dari internet gitu. Kalau worm itu secara langsung, ngobrol langsung. Kalau e-worm dari internet gitu. Nah, ada yang namanya Boyd dan kawan-kawannya itu melakukan penelitian tentang e-worm di Twitter gitu. Nah, dari penelitian tersebut terungkap berbagai macam motivasi orang melakukan tweet dan retweet. Nih udah gak asing ya, kalian suka nge-tweet gitu ya. Yaitu pertama, menyebarkan pesan kepada pengguna baru. Yang kedua, menghibur atau menginformasikan terhadap kelompok tertentu. Yang ketiga, mengomentari tweet orang lain dengan retweeting dan menambah konten baru yang sering dilakukan untuk memulai percakapan. Yang keempat, memperlihatkan peran sebagai pendengar, menunjukkan persetujuan publik, memberikan dukungan, validasi terhadap cara pikir orang lain, kemudian tindakan pertemanan, loyalitas, dan penghormatan, kemudian memperoleh followers atau mendapat respon orang lain nih. Orang-orang banyak banget yang pengen followersnya banyak. Nah, ini perbedaan worm dan e-worm. Nah, secara karakteristik dari media komunikasi, kalau e-worm itu tadi udah diobrolin ya. Jadi lebih ke bicara, ngobrol, telepon atau pertemuan, ya ngobrol aja gitu. Kalau e-worm itu dari email, chatting, forum diskusi atau blog, dari Twitter, dari Facebook gitu ya. Terus bentuknya komunikasi oral, kan oral tuh ngomong ya, berarti lebih ke ngomong gitu ya kalau worm itu. Kalau e-worm itu komunikasi tertulis gitu. Terus jenis interaksinya, kalau interaksinya worm itu tatap muka atau langsung. Kan kalau ngobrol tuh kan langsung ya, tatap muka. Kalau e-worm itu interaksi virtual atau tidak langsung. Nah, untuk hubungan antara pengirim dan penerima pesan itu mengenal satu sama lain. Jadi tadi udah diceritainnya, ada ilustrasi lagi nongkrong sama teman-temannya itu kan kenal satu sama lain kan. Kayak aneh gak sih kalau ke seseorang yang nggak kenal nemu di jalan terus kita nanya, Mbak, skincare yang bagus apa ya? Kan aneh banget gitu kan kalau worm itu ke teman-temannya, ke rekan-rekannya, atau ke yang kenal aja gitu. Kalau e-worm itu secara umum ikatan sosial, secara ya nggak kenal gitu ya, atau penerima lebih besar. Nanti ada contohnya ya. Nah, kemudian kemudahan dalam pengiriman itu susah untuk dikirimkan. Ya gimana mau dikirimkan, orang ngobrol langsung gitu ya kalau worm itu. Kalau e-worm itu mudah untuk dikirimkan atau forward. Saya dari chatting gitu kan, terus ada yang minta saran lagi atau minta pengalaman satu produk bisa di forward gitu. Nah, ini ada contoh e-wormnya. Ini nih dari akun Twitter. Tuh, tolong rekomendasikan skincare yang bagus dong gitu kan, di sininya mana ini. Nah tuh, skincare yang ampuh dong apa, terus ini kan yang tuh, ini stranger kan, tuh aku pakai ini kak, tuh ini contoh e-worm tuh, nih Der coba ini. Nah ini kan contoh tuh dari pengalaman orang, tapi nggak dikenal. Nah berarti kan itu termasuk e-worm gitu. Nah satu lagi contoh e-worm ini dari blog loh.
memudahkan bekas jerawat. Nah, ini kan kayak ada topik gitu kan dalam satu blognya, kemudian dijawab sama stranger, dan secara tertulis kan tuh dia nulis pengalaman dia dengan produk-produk yang sudah dia pakai, seperti itu. Ya, sekian dari materi hari ini.